Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang materi menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. Yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan materi kali ini meliputi yang pertama, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang kedua, menghindari sifat hidup ria dan sum'ah. Yang ketiga, menghindari sifat hidup takabur. Dan yang keempat, menghindari sifat hidup hasad. Pembahasan materi kali ini meliputi dan materi yang akan kita bahas kali ini yaitu menghindari sifat hidup berfoya-foya. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya. Dan dalam proses pencariannya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf, dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Berkaitan dengan sifat israf atau perilaku boros, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Sedangkan dalam perilaku boros, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Contoh perilaku israf dan tabdzir dalam makan. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapatkan bagian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya, ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Contoh perilaku israf dan tabdzir dalam berbicara. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik, termasuk media sosial. Contoh lain misalnya, menggunakan kuota internet untuk searching dan chatting hal-hal yang tidak perlu. Contoh perilaku israf dan tabdzir dalam penampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Dampak negatif perilaku israf dan tabdzir. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sikap pikir. Dampak
Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Dan yang keenam, bersikap rendah hati.